Bab 351. Dan jika Hong Ying tahu bahwa dia memiliki niat egois, beritahu penjara Tian. Bahkan jika dia adalah Penatua Agung Akademi Awal Mutlak, tahanan langit tidak akan melepaskannya. Tetua Agung dapat mengatakan bahwa dia tiba-tiba sangat khawatir. Bola mata berguling-guling, dan Penatua Agung mengerutkan kening. Yunni juga cemas, bagaimana mungkin dia rela menyerah di tengah jalan setelah membuang begitu banyak usaha. Yunni mengepalkan tinjunya dan menatap dengan dingin. Kakek, bisakah kita menghabisi Junjiu sebelum pertemuan berburu roh? Petik 2. Waktunya terlalu singkat. Singkat, Hong Ying menulis surat ini untuk memberitahu mereka bahwa Tiansu telah menyelesaikan Xi Xiao, dan sekarang hanya masalah persetujuan Taichu. Setelah Taichu setuju, pertemuan perburuan roh yang semula diadakan di musim dingin akan diadakan di musim panas. Dan hanya ada kurang dari setengah bulan sebelum tanggal pertemuan perburuan roh. Junjiu sangat licik, terlalu sulit untuk menjatuhkannya dalam waktu setengah bulan. Yunni hanya bisa bertanya, kakek, bisakah kamu menghentikan dekan menunda waktu? Dia sudah tua, dan jika dia menunggu lebih lama lagi, dia mungkin tidak dapat membuat terobosan sampai dia mati. Teknik pemurnian tubuh tingkat keempat adalah satu-satunya kesempatannya. Jika dia berhasil dalam kultivasi dan dapat menerobos ke Raja Roh, tahanan macam apa yang dia takuti? Saat itu, tawanan langit akan berlutut dan sujud kepadanya. Ambisius, Penatua Agung berkata, Yunni, kamu terus mendorong murid akademi. Atur seseorang untuk membuat masalah bagi Junjiu dan King Yu segera setelah mereka meninggalkan rumah. Aku tidak percaya Junjiu tidak akan datang untuk memohon padaku. Oke, tanda seru. Ni mengerti. Keduanya siap bergerak, diam-diam mendorong murid-murid Akademi Taichu untuk berkembang ke arah rumor ekstrim. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Junjiu dan King Yu tidak akan pernah keluar jika Anda menanam puluhan ribu penyergapan. Yunni berkeliaran di tempat terbuka atau dalam kegelapan, tapi dia tidak bisa melihat Junjiu dan King Yu keluar. Jika bukan karena takut apa yang dia lakukan terlalu jelas dan akan dicurigai, Yunni akan datang untuk bertanya langsung pada Junjiu apa yang mereka lakukan. Melihat waktu berlalu hari demi hari, Yunni tidak bisa menahan gerakan besarnya. Langsung minta para murid datang untuk memarahinya. Akibatnya, seseorang dipukuli menjadi seekor anjing. Hidung dan wajah bengkak ringan, dan patah kaki sering terjadi. Merekalah yang mengirim mereka ke pintu untuk memprovokasi, dan mereka tidak dapat menyusahkan Junjiu dan King Yu sama sekali. Jadi mereka hanya bisa mengakui bahwa mereka bodoh dan tidak tahu apakah mereka menderita makan Coctis Chinensis. Yunni sangat cemas sehingga Tetua Agung bahkan merobek beberapa janggutnya. Dan Junjiu, apa yang mereka lakukan? Selain berlatih, Junjiu dan King Yu berkompetisi satu sama lain. Mereka makan biji melon bersama dan menyaksikan murid mereka datang ke pintu mereka dan dipukuli setiap hari. Pertunjukan yang bagus setiap hari adalah kesenangan untuk menonton. King Yu tertawa, bertepuk tangan dan menatap Junjiu dengan kagum. Ini masih adik perempuan, kamu lebih tinggi. Kami tidak berhenti pada jam, dan kami tidak ketahuan ketika mereka melompat-lompat dengan tergesa-gesa. Kami tidak membutuhkan satu tentara pun, dan kami akan membuat mereka kesal sampai mati. Hahaha, berpura-pura tidak tahu. Junjiu memeluk Xiao Wu, dengan malas berjemur di bawah sinar matahari. Selain mundur dan berdiskusi, dia masih memikirkan pemurnian Great Spirit Pill. Junjiu memiliki semua bahan untuk menyempurnakan Great Spirit Pill. Karena Dansu terbatas, Junjiu tidak berani membuat alkimia dengan gegabah. Jika tidak, kegagalan akan sia-sia. Hari lain berlalu, Junjiu menggeliat dan hendak kembali. Tiba-tiba, saya mendengar pertanyaan penasaran King Yu dari belakang. Ngomong-ngomong, adik perempuan junior, mengapa Anda tidak melihat Penatua Mo selama 2 hari terakhir? Apakah ada yang salah? Junjiu memandang King Yu ke samping, mengangkat alisnya dengan rasa ingin tahu. Ketika berbicara tentang kepergian Mo Yue, Junjiu membuka matanya dan melihatnya berbaring miring, dengan pakaian dada terbuka memperlihatkan sepotong besar otot dada sempurna yang menggoda. Mo Yue melihat dia bangun, dia menundukkan kepalanya dan menciumnya di antara alisnya. Lalu dia memberitahunya bahwa dia akan pergi selama beberapa hari. Junjiu tidak bertanya pada Mo Yue mengapa dia pergi. Tapi setelah Mo Yue pergi, dia tidak bisa membantu tetapi menyentuh bagian tengah alisnya dan dicium. Aku tinggal di sana untuk sementara waktu. King Yu, tidak apa-apa.
saya hanya tidak melihat Penatua Mo, jadi saya bertanya dengan rasa ingin tahu. Petik 2, itu saja. Petik 2. Ahem, karena Penatua Mo selalu tidak dapat dipisahkan darimu, adik perempuan junior, ketika tidak ada orang lain. Saya tidak bisa melihat siapapun pada pandangan pertama, jadi saya hanya ingin tahu. Adik junior, kembali dan istirahatlah. King Yu melambaikan tangannya, berbalik dan berjalan menuju kamarnya sendiri. Saat membelakangi Jun Jiu, King Yu menyentuh dagunya dengan mata yang dalam. Dia selalu merasa bahwa Penatua Mo dan kakak perempuan terlalu dekat. Dia tidak boleh memiliki pikiran yang berbahaya. Adik perempuannya masih muda, dan tidak mungkin dia jatuh cinta dengan tuannya. Bahkan jika tuan ini cantik dan kuat. Oh, semakin King Yu memikirkannya, semakin dia memikirkannya merasa bahwa kemungkinannya sangat tinggi. Dia diam-diam menutupi wajahnya dan menghela nafas. Xiao Wu, menurutmu kakak senior itu bertingkah aneh? Dia tiba-tiba bertanya pada Wu Yue, apakah ada sesuatu yang tidak bisa dia katakan padaku? Jun Jiu berkata dengan curiga. Xiao Wu, Meong gelombang Xiao Wu berpikir bahwa King Yu mengkhawatirkan tuannya. Kamu dan Mo Yue Jian Niang, takut kamu akan menderita. Petik 2, Puff. Jun Jiu mengulurkan tangan dan meremas wajah kucing menjadi pancake. Sudut mulutnya berkedut dan dia terdiam. Pikiran apa yang ada di benak kucing sepanjang hari? Apakah kamu sedang berahi dan butuh teman? Aku bisa mencarikanmu kucing jantan yang gagah dan tampan. Atau mengirimmu ke istana sebagai pelayan istana dan memilihnya sendiri. Setelah berbicara, mata Jun Jiu menjadi dingin, dan ekspresinya suram seperti setan besar. Xiao Hu berteriak dan lari. Meong. Tidak mau. Meong menolak. Petik 2, mendengus. Jun Jiu memeluk dadanya dan mengaitkan bibirnya, menggodanya. Xiao Hu masih muda, segera berpikir untuk mengebiri. Jun Jiu mengelus dagunya dan berpikir, Xiao Hu bukan kucing biasa, tetapi lebih mirip binatang roh, atau kerabat dekat harimau putih. Seharusnya tidak perlu dikebiri, kan? Kucing biasa harus dikebiri, karena mereka hidup lebih lama dan lebih sehat. Tapi untuk Xiao Wu, Jun Jiu menggelengkan kepalanya, menakutinya sekali saja sudah cukup. Berpikir, Jun Jiu berjalan ke pintu. Dia membuka pintu dan melihat kotak kaca kristal di atas meja, dan 2 daun pertama dari biji giok di tas brokat di pinggangnya tiba-tiba muncul dan bergetar. Jun Jiu menunduk, dia bisa melihat kerinduan Yu Zong, yang sedikit mengejutkannya. Apakah Yu Zong merindukan kotak kaca kristal ini, atau apa isinya? Tapi kapan ada kotak tambahan di kamarnya? Jun Jiu berjalan mendekat dan melihatnya dengan hati-hati. Semakin dekat, Yu Zong mau tidak mau mengulurkan tentakelnya untuk menyentuh kotak itu. Tetapi Jun Jiu dengan cepat mendorongnya kembali ke dalam tas. Jun Jiu berkata, Leng Yuan, apa ini? Dia dan King Yu telah berada di halaman, tetapi tidak ada yang mendekat dan kotak kaca kristal ini tidak biasa. Jun Jiu memiliki tebakan samar di hatinya. Kemudian saya mendengar suara Leng Yuan. Ini dikirim atas perintah Tuan. Nona Jun, Anda akan tahu kapan Anda membukanya. Dari Wu Yu, Jun Jiu mengulurkan tangan untuk membuka kotak kaca kristal. Melihat benda-benda di dalam kotak, Jun Jiu membeku dan pupil matanya sedikit melebar. Di dalam kotak kaca kristal, ada deretan 7 putaran danzu siren. Dia hanya memiliki 1 danzu. Jadi dia sudah lama enggan untuk menyempurnakan ramuan hebat itu. Mo Wu Yu memberinya 7. Bab 352. Melihat danzu, sudut mulut Jun Jiu meringkuk. Dia menutup kotak itu dan memasukkannya ke dalam ruang gelang, dan mengetuk 2 daun biji giok dengan jari lainnya. Dia tersenyum dan berkata, ini sangat berguna, jadi saya tidak bisa memberikannya kepada Anda. Kicau, Yu Zong mengeluarkan suara lembut, menggoyangkan dedaunan dan mengembalikannya ke peralatan, tampak sedih. Alis dan matanya juga bengkok. Jun Jiu memandang ke tepi meja dengan tangan bersilang. Dia bertanya kepada Leng Yuan, apakah Wu Yue belum kembali? Tuan masih perlu menanganinya selama beberapa hari. Nona Jun, harap tunggu. Tuan pasti akan kembali. Mendengar apa yang dikatakan Leng Yuan, Jun Jiu mengangkat alisnya. Dia ingin mengatakan bahwa tidak masalah kapan Mo Yue kembali, dan dia tidak terburu-buru. Tapi Jun Jiu mengangkat tangannya dan menyentuh dagunya. Dia memikirkan apa yang harus dia berikan pada Mo Yue saat dia kembali. 7 danzu adalah masalah besar. Setelah menyelesaikan masalahnya saat ini, total 8 danzu dapat digunakan untuk menyempurnakan pil roh hebat.
Jun Jiu menjentikkan bel dengan tangan kirinya, dan Jun Jiu merenung. Dia tidak akan bisa memikirkan apa yang harus dikirim ke Mo Yue untuk sementara waktu, jadi mari kita kesampingkan dan pikirkan perlahan. Mulai hari berikutnya, Jun Jiu bersiap untuk menyempurnakan Great Spirit Pill. Alhasil, saat ada kemajuan, Yunni tiba-tiba datang. Mendorong pintu terbuka, Jun Jiu menatap Yunni dan berkata, "Kakak senior Yunni." Junior Sister Jun. Ekspresi wajah Yunni menyembunyikan kesuraman dan keengganan. Dia menggerakkan sudut mulutnya dan tersenyum seperti senyum angin musim semi. Tanpa menunjukkan emosi apapun di wajahnya, Yunni menatap Jun Jiu sambil tersenyum dan berkata, "Saudari junior, mengapa kamu bosan di kamar sepanjang waktu? Kamu tidak pergi kuliah, dan kamu tidak pergi ke arena seni bela diri. Tidak mungkin karena kamu sakit." Tentu saja Yunni tahu bahwa Jun Jiu Nain tidak sakit, tapi dia tidak bisa mengetahuinya. Jun Jiu yang berperilaku baik bosan di kamar selama lebih dari 10 hari. Jangan beri dia kesempatan sama sekali. Ketika Yunni memikirkannya, hatinya sakit dan dia ingin muntah darah. Kakak senior Yunni, adik perempuanku dalam keadaan sehat. Dia terlalu malas untuk pergi mengasingkan diri. Kakak senior Yunni, apakah kamu ada hubungannya dengan kami? King Yu berjalan mendekat dengan senyum bohemian padanya bibir, tetapi menatap Yunni dengan dingin dan acuh tak acuh. Mata Yunni suram, dan dia menunggu beberapa saat sebelum dia berkata dengan enggan, "Aku akan datang ke sini untuk memberitahumu bahwa aku akan pergi ke lapangan Fuyao dalam 3 hari. Kalian berdua akan pergi ke pertemuan berburu roh. Perkumpulan pemburu roh." Jun Jiu mengerutkan kening. Dia hampir selesai membaca pavilion perpustakaan Akademi Taichu, jadi dia secara alami tahu seperti apa roh berburu itu. Tapi dia heran dan bingung, bukankah pertemuan berburu roh hanya diadakan di musim dingin? Yunni hanya berpikir bahwa Jun Jiu bertanya-tanya seperti apa roh berburu itu, dan dia dengan sabar menjelaskan, roh berburu adalah acara akbar tahunan, dan semua murid dari sekolah dalam dan luar Akademi Taichu akan berpartisipasi. Namun, jumlahnya tempat terbatas, dan mereka yang bisa pergi mereka semua adalah murid atau jenius yang telah berkontribusi. Kamu harus bekerja keras, jangan mengecewakan kakekku dan aku. Apakah kamu tahu harapanmu? Lanjut Yunni, membawa semua manfaat untuk mereka. Jun Jiu mengangguk acuh tak acuh, dan King Yu mendesak acuh tak acuh. Melihat reaksi mereka, Yunni mengerutkan kening. Yunni berkata lagi, juga, klub roh berburu ini ada di hutan Dongping. Hutan Dongping penuh dengan harta karun dan makhluk roh. Ini adalah percobaan. Siswa dari Akademi Tiansu dan Sixiao juga akan berpartisipasi. Mendengar ini, ekspresi Jun Jiu berubah. Dia memandang Yunni dengan dingin dan bertanya, "Tiansu juga akan berpartisipasi? Bersiaplah sekarang, cari seseorang untuk membentuk tim untuk berpartisipasi dalam pertemuan perburuan roh. Ketika Anda tiba di lapangan Fuyao, seseorang akan datang dan menghitung tim Anda." Setelah jeda, Yunni merendahkan suaranya. Dia berkata, "Jika Anda tidak memiliki tim pada saat itu, kualifikasi Anda akan didiskualifikasi." Petik 2. "Oke, kakak senior Lao Yunni akan memberitahu kami," kata Jun Jiu. Yunni tersenyum. "Bersiaplah, aku akan kembali dulu, jika kamu butuh bantuan, datang saja padaku," kata Yunni, matanya tertuju pada Jun Jiu. Sayang sekali dia akan pergi, dan Jun Jiu tidak mengatakan apapun untuk menahannya. Yunni hanya bisa menoleh dan pergi dengan marah dan kesal. Sambil berjalan, Yunni mendengus dingin, "Tunggu dan lihat saja. Sekarang Jun Jiu dan King Yu adalah musuh publik Akademi Taichu, tidak ada yang akan mengundang mereka, dan tidak ada yang akan menerima undangan mereka untuk membentuk tim. Tentu saja mereka bisa pergi ke Brother Pastor, tetapi mereka tidak tahu bahwa Brother Pastor baru-baru ini pergi untuk tugas dan tidak berada di Academy of Absolute Beginning. Mereka harus datang dan memohon padanya, undang dia." Mata Yunni suram dan berbahaya, dan dia tidak menemukan kesempatan dalam setengah bulan terakhir. Tapi selama bekerja sama, mereka ada di depannya. Yunni tidak percaya bahwa dia tidak bisa menembus pertahanan Jun Jiu. Bila perlu, dia bisa menggunakan tindakan ekstrim. Dia bersumpah bahwa dia harus mendapatkan metode mental untuk melatih tubuh. Setelah Yunni pergi, Jun Jiu dan King Yu saling memandang dalam-dalam. King Yu berbicara lebih dulu, "Adik kecil, apa pendapatmu tentang pertemuan berburu roh ini?"
Pertemuan berburu roh selalu diadakan di musim dingin selama bertahun-tahun, dan hampir tidak pernah sebelumnya kemajuan mendadak kali ini. Jun Jiu segera memikirkannya, dia dan King Yu tidak narsis. Kewaspadaan naluriahlah yang memaksa Jun Jiu untuk memeriksa faktor ini terlebih dahulu. Jika itu karena mereka, perkumpulan pemburu roh akan lebih cepat dari jadwal. Itu pasti karena opium merah. Tahanan menginginkan kunci waktu. Harta karun semacam ini bisa disebut curang, belum lagi tahanan langit. Organisasi lain manapun akan mati-matian memperjuangkannya dengan putus asa, tanpa henti. Mereka tidak akan meninggalkannya dalam damai. Jun Jiu melanjutkan dengan mengatakan, terlepas dari alasannya, Tiansu juga akan berpartisipasi dalam pertemuan perburuan roh. Kita harus berhati-hati terhadap serangan diam-diam dan konspirasi popi merah. Tahanan, nada suara King Yu membunuh dan keras. Keberadaan lantai 4 teknik pemurnian tubuh belum ditemukan, jadi penjara Hong Ying dan Tian pertama-tama bergegas keluar di tengah jalan untuk menghentikannya. Mata King Yu penuh dengan niat membunuh, Hong Ying akan datang jika dia mau. Kali ini tanpa kelemahan Tian Wuzong, dia tidak takut pada Hong Ying dan Tian Jian. Melihat Jun Jiu lagi, King Yu berkata, "Saudari junior, saya telah mencapai kemacetan, dan saya akan menerobos ke guru spiritual tingkat 9. Jun Jiu, oke, pil roh hebat. Saya juga membuat kemajuan, kakak senior, jangan khawatir. Ketika Anda akan menerobos, saya pasti akan menyiapkan ramuan yang bagus untuk membantu Anda menerobos guru roh agung." Ya, King Yu mengangguk. Dia berpikir dalam hatinya, dia harus bekerja keras untuk menerobos guru spiritual agung secepat mungkin. Hanya dengan cara ini dia bisa melindungi adik perempuannya dan Tian Wuzong. 3 hari berlalu dalam sekejap mata, seperti yang diharapkan Yuni. Tidak ada yang datang untuk mencari Jun Jiu dan yang lainnya untuk membentuk tim. Tapi Jun Jiu dan yang lainnya tidak mengundang yang lain, dan mereka bahkan tidak keluar. Tidak tahu apa yang mereka lakukan. Melihat matahari miring ke barat, Yuni duduk di kamar menunggu kemenangannya. Malam ini, Jun Jiu dan King Yu pasti akan datang untuk memohon padanya. Namun, Yuni menunggu sepanjang malam, tetapi tidak melihat siapapun dari Jun Jiu dan King Yu. Dia mendongak lagi untuk melihat matahari terbit di langit. Wajah cantik Yuni berkerut sesaat, dan dia mengangkat tangannya dan membanting meja menjadi berkeping-keping. Penuh kebencian, mengapa mereka tidak datang? Apakah mereka ingin didiskualifikasi? Yuni buru-buru bangun, dia akan melihat apa yang sedang terjadi. Bab 353, Jun Jiu bahkan tidak berpikir untuk menemukan seseorang untuk membentuk tim. Ketika Xiao Hu dan King Yu mengajaknya bersama, Jun Jiu menjawab, "Aku lebih suka menjadi tandingan daripada rekan satu tim." Petik 2, tapi saudari junior, kita tidak bisa berpartisipasi dalam pertemuan berburu roh tanpa rekan satu tim. Bagi kami untuk tidak berpartisipasi, hanya saja Anda tidak perlu khawatir menghadapi Hong Ying. King Yu mengelus dagunya, semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa akan lebih baik untuk tidak pergi. Jun Jiu melirik ke arah King Yu ketika dia mendengar kata-kata itu. Dia mencubit ujung berbulu halus dari ekor Xiao Wu dengan sangat baik. Go Lips berkata dengan dingin, "Jika kita tidak pergi, Hong Ying dapat menemukan cara untuk menemukannya. Terlebih lagi, mengapa kita tidak pergi? Kita tidak takut padanya, kami tidak berani. Pergi karena kami takut padanya, tapi jika kami pergi, kami tidak punya rekan satu tim, Suster Junior." Setelah berbicara dalam lingkaran, dia berbalik. Anda tidak dapat berpartisipasi tanpa rekan satu tim, jadi rekan satu tim adalah masalah. Di antara murid Akademi Taichu, King Yu tidak dimasukkan sebagai referensi. Dia menggosok dagunya sebentar dan berkata, "Bagaimana kalau kita pergi mencari Mu Jingyuan?" Mu Jingyuan jauh dari Akademi Taichu. Hah? King Yu tertegun. Mereka tidak pernah keluar. Bagaimana Jun Jiu tahu bahwa Mu Jingyuan tidak ada di Akademi Taichu? Meskipun Jun Jiu tidak keluar, dia tahu setiap kali dia memiliki burung. "Aku punya pil boneka mayat." Setelah malam tiba, keluar dan pilih 2 murid yang menyergap di luar, dan akan ada rekan satu tim. "Kakak, jangan khawatir," kata Jun Jiu. King Yu hendak menjawab ketika dia mendengar ketukan di pintu. Segera setelah itu, suara Mu Jingyuan terdengar, "Junior Sister Jun, apakah kamu sudah istirahat?" Sangat terkejut, King Yu menoleh dan menatap Jun Jiu untuk memberi isyarat. "Adik perempuan, bukankah Anda mengatakan bahwa Mu Jingyuan tidak berada di Akademi Taichu setelah keluar?" Jun Jiu juga tertegun. Mu Jingyuan kembali.
Dia masih datang untuk mencari mereka saat ini, mungkinkah dia sedang berpikir? King Yu berjalan untuk membuka pintu. Junjiu bangkit dan menatap Xiao Wu dalam pelukannya. Meskipun dia berpakaian debu dan debu, Mu Jingyuan tidak kehilangan harga dirinya. Dia berjalan masuk dan menatap Junjiu dan King Yu sambil tersenyum, dan bertanya kepada mereka terlebih dahulu, Junior Sister Jun, King Yu, apakah Anda memiliki rekan satu tim untuk asosiasi pemburu roh? Mengantuk datang untuk mengirim bantal, Mu Jingyuan datang tepat waktu. Keesokan harinya, kita akan bertemu di lapangan Fuyao. Dimanapun Junjiu dan King Yu lewat, semua murid menatap mereka secara terbuka atau diam-diam. Ada mata yang buruk, kecemburuan, ketakutan dan kepanikan. Yang terakhir adalah orang yang dipukuli oleh Junjiu dan King Yu. Mereka baru saja menemukan tempat yang sunyi untuk berdiri ketika mereka melihat Yunni dengan tergesa-gesa berjalan ke arah mereka dari kerumunan. King Yu mengangkat alisnya dan berbisik di telinga Junjiu, "Adik kecil, Yunni ada di sini." "Ya," jawab Junjiu. Langkah kaki Yunni sangat cepat, dan terlihat bahwa dia sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang. Tapi setelah berjalan di depannya, Yunni dengan cepat menahan ekspresinya dan berubah menjadi wanita yang tersenyum, lembut dan cantik. Berdiri di depan mereka, Yunni tersenyum dan berkata, "Kalian sudah ada di sini. Aku ingin tahu apakah kalian berdua telah menemukan rekan satu timmu." "Ya, (2) King Yu menjawabnya dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar ini, wajah Yunni berubah tak terkendali. Terkejut dan tidak bisa dipercaya, dia berseru dan bertanya, "Siapa itu?" Setelah mengatakannya lebih dulu, dia menyadari bahwa nadanya terlalu terburu-buru, dan Yunni buru-buru mengubahnya untuk menutupinya. Perburuan roh bukanlah masalah sepele. Rekan satu tim sangat penting. Sebagai kakak senior, aku harus menjagamu 1 atau 2 kali. Jika kamu bertemu banyak rekan satu tim, itu hanya akan menyeretmu ke bawah." Melihat ekspresi Yunni, dia hampir berkata, "Kamu segera berubah. Kami segera mengganti rekan satu tim kami dan mengundang saya." Junjiu mengangkat alisnya, dan melihat melewati Yunni ke punggungnya. Dia berkata, "Rekan satu tim kami ada di belakangmu, kakak senior Yunni." Yunni segera menoleh dan melihat sekeliling. Begitu dia mengangkat kepalanya untuk menghadap Mu Jingyuan, senyum Yunni membeku. Bagaimana bisa Mu Jingyuan? Dia tidak percaya. Setelah Mu Jingyuan datang sebentar, dia juga mendengar kata-kata Yunni. Dia mengerutkan kening dan menatap Yunni dengan aneh, dan berjalan ke arah Junjiu dan yang lainnya. Mu Jingyuan berkata, "Apakah kamu sudah mempersiapkan diri dengan baik? Berpartisipasi dalam pertemuan perburuan roh bisa sebulan, selama 3 bulan. 2. Baiklah, semuanya sudah siap," kata Junjiu. Mendengar ini, Mu Jingyuan masih sedikit curiga, karena paket Junjiu dan King Yu terlalu sedikit. Tapi Mu Jingyuan mengangguk lagi dalam sekejap, yang lumayan. Jika ada sedikit hal, itu tidak akan mempengaruhi kecepatan dan reaksi di hutan Dongping. Makanan dapat digunakan untuk berburu, tetapi pakaian dan obat-obatan diperlukan. Tapi berpikir bahwa Junjiu adalah ahlinya, Mu Jingyuan benar-benar mengembalikan hatinya. Baru kemudian dia melihat kembali ke Yunni yang tertegun dan berkata, "Junior Sister Yunni, saya tidak berharap Anda begitu peduli dengan Junior Sister Jun dan yang lainnya. Tapi jangan khawatir, tidak apa-apa jika saya ambil peduli pada mereka." Membuka mulutnya, Yunni tidak bisa berkata apa-apa. Tidak dapat berbicara. Wajahnya jelek dan tidak mau bersembunyi. Tapi tidak peduli seberapa enggannya Yunni, dia tidak bisa menghentikannya. Dia hanya bisa menonton tanpa daya saat Junjiu dan yang lainnya menaiki Flying Cloud Beast setelah mereka mendaftar, dan menghilang dari pandangan segera setelah mereka mengepakkan sayap. Pada saat ini, Lan Zu datang, dan berkata dengan nada cemburu dan penuh kebencian, "Kakak senior Yunni, Junjiu dan yang lainnya terlalu bodoh. Apakah kamu ingin aku membalaskan dendammu?" Lan Zu selalu membenci Junjiu dalam sikapnya, hati, dan tidak pernah lupa. Yunni melirik Lan Zu dengan dingin, dan tertawa menghina, "Lupakan. Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan kucing Junjiu." Setelah berbicara, Yunni berbalik dan pergi, menaiki Feyun Beast dan pergi ke hutan Dongping. Meninggalkan Lan Zu tertegun di tempatnya, wajahnya terdistorsi dan kehabisan napas. Sambil menggertakkan giginya, Lan Zu menggeram dengan getir, "Junjiu, jangan biarkan aku bertemu denganmu. Kalau tidak,
aku pasti akan membunuhmu. Di luar puluhan ribu gunung di belakang Akademi Taichu, hutan Dongping menghubungkan Akademi Tiansu dan Akademi Zixiao. Ini adalah hutan besar kuno dan primitif yang menutupi area yang luas dan tak terbatas. Fei Yun Bis terlihat seperti elang, tetapi dengan tubuh yang lebih besar dan sayap yang lebih kuat. 10 orang bisa duduk di punggung terbuka, dan terbang ratusan meter dengan satu kepakan sayap. Berawal dari matahari terbit, saat senja menggantung di langit dan hanya tersisa sedikit warna di langit, akhirnya kami sampai di pintu masuk selatan hutan Dongping. Mu Jingyuan melompat dari Flying Cloud Beast, menoleh untuk melihat mereka berdua dan berkata, turunlah. Beristirahatlah semalaman, dan kita akan memasuki hutan besok saat perburuan roh dimulai. Mereka menemukan tempat untuk menyalakan api, sudut hutan, dan Mu Jingyuan mengeluarkan lipat selimut besar dan menyebarkannya. Bahan yang sangat istimewa, ringan dan tipis, namun teksturnya sangat nyaman dan hangat saat disentuh. Setelah digulirkan, cukup untuk 3 orang duduk dan beristirahat di atasnya, atau tidur. King Yu melihat sekeliling, dan murid yang tak terhitung jumlahnya menatapnya dan Jun Jiu dengan cemburu. Untuk bisa membentuk tim dengan tuan muda, keberuntungan ini membuat semua orang iri. King Yu mengabaikan mereka, berbalik dan bertanya pada Mu Jingyuan, rekan satu tim Brother Pastor hanya aku dan adik perempuan juniorku. Xiao Yugan menggoda Xiao Wu. Namun, Xiao Wu sombong dan pendiam, dan mengabaikannya. Mu Jingyuan merasa sedikit menyesal, dia tersenyum dan memandang Jun Jiu dan King Yu dan berkata, Sun Linghui, tidak banyak rekan satu tim. Aku tahu peta hutan Dongping, dan kalian masing-masing lebih baik dari yang lain. Ayo bergabung tangan dan berjuang untuk memenangkan tempat pertama di Spirit Hunting Club. Hadiahnya sangat banyak. Hadiah apa? Tanya Jun Jiu. Bab 354. Mu Jingyuan menatap mereka sambil tersenyum, dengan senyum yang mulia dan anggun. Dia bertanya, apakah kamu tahu tentang 1 pemerintah dan 3 rumah sakit? Ya, hadiahnya terkait dengan 1 pemerintah. Jun Jiu mengangkat alisnya. Dia sangat merasakan dari kata-kata Mu Jingyuan bahwa hadiah itu terkait dengan Yifu. Jika tidak, dia tidak akan bertanya kepada mereka apakah mereka tahu tentang Yifu. Mu Jingyuan mengangguk, klub roh berburu akan memenangkan 3 tim di masing-masing dari 3 akademi, dan para murid yang mendapatkan tempat pertama tidak hanya akan mendapatkan hadiah yang kaya di akademi, tetapi juga mendapatkan pesanan khusus. Link dapat ditukar dengan kesempatan pencerahan. Jun Jiu dan King Yu saling memandang. Ada desas-desus di antara para guru spiritual bahwa pencerahan adalah metode temper teratas, yang tidak hanya meredam tubuh fisik, tetapi juga memengaruhi transformasi dan evolusi kesadaran spiritual. Hanya saja dulu hanya ada legenda tentang mereka, tapi sekarang sepertinya pencerahan itu benar-benar ada. Di dunia 3 tingkat bawah, hanya 1 prefektur yang memiliki mata air lingsu. Memberikan perintah lingsu pertama juga merupakan hadiah dari prefektur kepada murid elit dari 3 akademi utama. Mu Jingyuan melanjutkan, dan ini adalah tes masuk untuk prefektur. Nomor 1 berarti Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki sebuah mansion. Sebuah mansion disebut Tai Huang Mansion. Itu adalah simbol supremasi dunia rangkap 3 yang lebih rendah, yang memiliki kekuatan paling kuat dan kekuatan tertinggi. Itu juga satu-satunya kunci yang bisa mengarah ke 3 dunia. Jika sulit untuk merekrut mahasiswa dari 3 perguruan tinggi besar, maka sulit untuk pergi ke langit biru dalam 1 perguruan tinggi. Dan sangat sedikit berita tentang Yifu. Jika Mu Jingyuan tidak memberitahu mereka, mereka tidak akan pernah tahu. Bahkan Jun Jiu hanya mengetahui nama Yifu setelah membaca sebagian besar karya klasik di Paviliun Zhangsu. Menyipitkan matanya dengan dingin, Jun Jiu mengangkat alisnya dan menatap Mu Jingyuan. Ini adalah berita rahasia, saudara pendeta, jangan khawatir beritahu kami. King Yu menjadi waspada ketika mendengar ini, dan menatap mata Mu Jingyuan seperti sinar X, menatap setiap gerakan Mu Jingyuan. Ada sangat sedikit orang yang mengetahui berita itu, apa ide Mu Jingyuan untuk memberitahu mereka? Tidak heran King Yu waspada, Mu Jingyuan lah yang memiliki sikap yang sangat hangat dan ramah terhadap Jun Jiu sejak awal. Buat King Yu, seorang saudari junior, sangat gugup. Mu Jingyuan tersenyum, sudut mata dan alisnya berkelap-kelip dengan anggun. Dia berkata, karena saya percaya bahwa kami bertiga pasti akan memenangkan tempat pertama, jadi saya memberitahu Anda sebelumnya, untuk mendorong Anda bekerja lebih keras.
Jun Jiu, itu saja, saya bertaruh, jika saya tidak mendapatkan tempat pertama, saya akan mengekspor sekantong batu roh tingkat kedua. Jun Jiu, Anda harus membantu saya, saudara pendeta. Mu Jingyuan tersenyum dan berkedip pada Jun Jiu. Mendengar ini, Jun Jiu mengaitkan sudut bibirnya, dan rasa dingin di matanya berangsur-angsur menghilang. Kata-kata Mu Jingyuan setengah benar dan setengah salah, dia tidak mempercayai semuanya. Tapi dia bisa melihat bahwa Mu Jingyuan tidak jahat, jadi dia menurunkan kewaspadaannya. Jun Jiu juga bercanda dengan Mu Jingyuan, lalu aku membantu Brother Pastor mendapatkan tempat pertama, bagaimana Brother Pastor membalas saya dan kakak senior saya. Apakah Anda ingin Lingxi? Kami tidak kekurangan. Jawabannya, kaya, dan King Yu yang kuat. Mengetahui bahwa Jun Jiu memiliki ruang untuk cincin itu, King Yu langsung meletakkan semua Lingxi di tempat Jun Jiu, dan meminta banyak dari Tian Wuzong. Jika kurang, itu hanya kekurangan batu roh tingkat tinggi. Mu Jingyuan ini juga tidak bisa mengeluarkannya. Mu Jingyuan menggosok dagunya dan berkata, Jun Jiu, kamu seorang apoteker, jadi izinkan aku memberimu formula alkimia. King Yu, bagaimana dengan latihannya? Kebenaran hidup, lihat ke atas dan lihat kegelapan malam. Warnanya dalam, dan tidak jauh. Para murid Akademi Taichu berkumpul di sekitar api dalam kelompok 3 atau 4 orang, berbicara dan tertawa gembira, tanpa rasa tegang sebelum pertemuan perburuan roh akan dimulai. Hanya ketika mereka melihat ke atas, mereka menjadi cemburu dan terdistorsi, menghancurkan suasana yang harmonis. Pada saat ini, Jun Jiu mendengar Mu Jingyuan berkata lagi, kecuali untuk tempat pertama, ada kesempatan yang tak terhitung jumlahnya untuk berburu roh. Bersamaku di sini, aku akan menjagamu dengan baik. Hanya saja kalian berdua, jangan seperti itu, pendahulu Anda, melangkah di jalan awal. Saya akan marah jika saya menggunakan perguruan tinggi sebagai batu loncatan. Petik 2, kilatan cahaya melintas di benak saya, terlalu cepat untuk ditangkap. Jun Jiu menoleh untuk melihat Mu Jingyuan, matanya tajam dan dingin. Senior, siapa? Dia berasal dari sekte Tianwumu, bernama Pang Qingyue. Apakah kamu tidak ingat? Mu Jingyuan terkejut saat melihat ekspresi Jun Jiu dan King Yu berubah, mata Qi tajam dan dingin. Bukankah seharusnya Tian Wuzong bangga bisa masuk ke 3 perguruan tinggi besar? Mengapa itu seperti membunuh seorang ayah dan seorang musuh? Tepat ketika Mu Jingyuan bingung, King Yu buru-buru bertanya, Saudara pendeta, apakah Anda melihat Pang Qingyue? Bisakah Anda memberitahu kami tentang hal itu? Pang Qingyue datang ke Akademi Taichu lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika dia berlindung pada tetua pertama. Dengan basis kultivasi yang baik, dia secara khusus menerima Pang Qingyue sebagai murid luar. Setelah itu, Pang Qingyue tinggal di Akademi selama 3 tahun, dan ketika dia berpartisipasi dalam pertemuan perburuan roh 3 tahun kemudian, dia pindah ke Akademi Tiansu. Menjadi murid Akademi Tiansu, Mu Jingyuan, Pang Qingyue mengkhianati Akademi Taichu, dan tuanku memimpin orang-orang untuk menangkapnya. Tetapi untuk beberapa alasan, akhirnya tidak ada apa-apa. Terlepas dari bagaimana Akademi Tiansu membujuk guru untuk mengabaikannya, jika aku melihat Pang Qingyue, aku pasti akan melakukannya bunuh dia. Ketika Pang Qingyue datang ke Akademi Taichu, apakah dia mencari perlindungan dengan tetua agung? Tanya Jun Jiu. Mu Jingyuan mengangguk, dan melanjutkan, Penatua Agung juga sangat marah tentang masalah ini. Lagi pula, dialah yang dia terima, dan akhirnya pergi untuk membelot ke Akademi Tiansu. Mendengar ini, Jun Jiu menyipitkan matanya dengan dingin, matanya berkedip-kedip sangat mematikan. Dia mungkin mengerti, mengurai dan pertimbangan logis. Jun Jiu memahami poin terpenting. Pang Qingyue berlindung di 3 perguruan tinggi besar, dan sekarang dia tinggal di Universitas Taichu selama 3 tahun sebelum berbalik dan pergi ke Tiansu. Dalam 3 tahun terakhir di bawah Sekte Penatua Agung, teknik pelatihan tubuh tingkat keempat kemungkinan besar berada di tangan Penatua Agung. Kalau tidak, bagaimana Tetua Agung merekomendasikan Pang Qingyue untuk pergi ke Tiansu? Itu benar, Pang Qingyue pergi ke Akademi Tiansu karena Penatua Agung berada di belakang layar. Kemudian dia menjadi penatua ketiga dari tahanan. Meskipun Jun Jiushi dan Penatua Agung telah bertemu 2 kali, dia melihatnya dengan mata tajam. The Great Elder adalah orang yang tamak dan ambisius yang tidak bisa bangun pagi tanpa keuntungan, dan harus didorong oleh keuntungan untuk melakukan sesuatu.
Satu-satunya hal di Pang Qingyu yang dapat mengesankan Penatua Agung adalah tingkat keempat dari teknik pemurnian tubuh. Selain itu, sikap khusus Penatua Agung terhadapnya pasti karena teknik latihan tubuh. Karena teknik pemurnian tubuh tidak memiliki metode pikiran, maka tidak dapat dikembangkan. Mungkin Pang Qingyu sedikit licik dan tidak memberikan nasihat apapun. Mungkin juga Penatua Agung tidak tahu. Kalau tidak, dia akan berlatih latihan tubuh sejak lama, bukannya mendekatinya dan mencoba mendapatkan pikiran darinya. Segalanya menjadi semakin jelas, dan semuanya ada dalam pikiran Junjiu. Setelah pemeriksaan berulang, akhirnya ditentukan bahwa ada tingkat akurasi 80%. Saat itulah Junjiu menahan pikirannya dan menatap Mu Jingyuan. Dengan senyuman di bibirnya, dia berkata, "Saya khawatir keinginan Brother Priest tidak dapat dipenuhi." "Hah, Pang Qingyu telah dibunuh oleh saya." Mu Jingyuan tertegun dan terkejut ketika mendengar ini. Dia tercengang dan tidak dapat dipercaya. "Kamu membunuh Pang Qingyu?" Bab 355. Belum lagi perbedaan level, kapan Junjiu membunuh Pang Qingyu. Tapi setelah keterkejutan itu, sebelum Mu Jingyuan menunggu Junjiu dan Qingyu menjelaskan, dia sadar. Menyipitkan matanya, ekspresi Mu Jingyuan menjadi serius dan tertutup. "Apakah ini waktu yang tepat untuk kompetisi 5 sekolah?" "Ya, saudara pendeta, Anda juga tahu kompetisi 5 sekolah." Qingyu mengangguk terlebih dahulu, dan kemudian menatap Mu Jingyuan dengan heran. "Bagaimana Mu Jingyuan tahu?" "Mu Jingyuan, tentu saja saya tahu, dan saya tahu lebih banyak dari yang Anda pikirkan. Jangan lupa bahwa saya adalah Tuan Muda Akademi Taichu. Saya tahu semua tentang pengiriman orang tuan untuk menyelidiki 2 kasus 10 kerajaan." "Begitu, titik tanda seru petik 2. Junjiu tidak ikut campur. Dia memandang Mu Jingyuan, dan kemudian pada kesadaran tiba-tiba Qingyu bahwa dia tidak terlalu memikirkannya. Junjiu sedikit mengernyit, dia merasa bahwa Mu Jingyuan mengetahuinya sebelum penyelidikan. Jadi bagaimana dia mengetahuinya? Di paruh pertama malam, mereka mengobrol, dan di paruh kedua malam itu, Mu Jingyuan berjaga-jaga agar Junjiu dan Qingyu istirahat dulu. Setelah memasuki hutan Dongping besok, akan sulit untuk bersantai. Malam berlalu, dan begitu Chen Xi bangun, Junjiu dibangunkan oleh Xiao Wu. Meskipun Xiao Wu hanya menggunakan ujung lidahnya yang lembut tanpa duri, dia masih merasa gatal saat menjilatnya. Mengangkat tangannya untuk membelai kucing itu, Junjiu duduk dan tidak melihat Mu Jingyuan. Xiao Wu merendahkan suaranya dan mengeong, "Meong gelombang tuan." Mu Jingyuan dipanggil pergi oleh para murid Akademi Taichu. "Hah?" Junjiu mengangkat alisnya. Xiao Wu melompat turun dari lengannya, memiringkan kepalanya dan melambaikan cakarnya. Junjiu bangkit untuk mengikuti Xiao Wu, dan di balik pohon besar melihat Mu Jingyuan dikelilingi oleh sekelompok murid dari Akademi Taichu. Dia menajamkan telinganya untuk menguping, dan tidak terkejut mendengar keluhan murid-murid ini terhadap dirinya dan Qingyu. Mereka tidak memiliki kata yang baik, dan menggunakan semua kata-kata kotor dan kotor untuk menggambarkan mereka, untuk menghilangkan ide Mu Jingyuan untuk membentuk tim dengan mereka. Junjiu mendengar mereka berkata, "Tuan Muda, mereka hanya akan menahanmu." "Tim, itu benar, Tuan Muda, mungkin Anda telah jatuh pada trik bajingan Junjiu itu sebabnya Anda membentuk tim dengannya." "Tidak mungkin, Tuan Muda, Anda harus segera menolak mereka dan menjauh dari mereka." Xiao Wu dapat mendengar bahwa menggiling cakar mereka dan memamerkan gigi mereka, mereka mau tidak mau ingin bergegas dan mencakar wajah mereka. Rambut yang marah diledakkan, dan Xiao Wu berkata, "Sial, meskipun aku tahu mereka digunakan sebagai senjata, mereka masih sangat marah. Guru, kita harus memberi mereka pelajaran. Ada harga yang harus dibayar untuk memfitnah orang." Junjiu menjawab enteng. Dia bersandar di pohon besar, menyilangkan dadanya dan mengangkat alisnya. Dia bahkan lebih penasaran dengan jawaban Mu Jingyuan. Murid-murid yang hadir berbicara daftar panjang kalimat, dan Mu Jingyuan akhirnya mengangkat tangannya untuk menyela mereka. Dia tinggi dan tinggi, dengan postur yang anggun dan anggun. Tetapi pada saat ini, dia mengerutkan kening dan memandangi sekelompok murid, menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Mu Jingyuan berkata, "Saya memiliki cara saya sendiri. Anda memandang rendah Junjiu dan Qingyu, jadi siapa di antara Anda yang berani mengatakan bahwa Anda dapat mengalahkan mereka? Jika Anda dapat mengalahkan mereka, maka saya akan membentuk tim dengan Anda." Keheningan aneh, tidak ada yang berbicara. Mereka semua adalah orang-orang yang telah
dikalahkan oleh Jun Jiu dan King Yu. Dia ingin berbohong kepada Mu Jingyuan terlebih dahulu, tetapi intuisinya mengatakan kepada mereka bahwa berbohong akan berakhir buruk. Bagaimana jika Mu Jingyuan menyuruh mereka memverifikasi kekuatan mereka sekarang? Melihat reaksi semua murid, ekspresi Mu Jingyuan menjadi lebih dingin. Terus berkata, aku tahu kalian meremehkan identitas Jun Jiu dan King Yu, tapi itu salinan. Tapi jadi apa? Kekuatan dunia di sisi ini dihormati, dan ketika lebih kuat dari sisi lain, kita akan berbicara. Petik 2, Tuan Muda, kita semua kembali setelah selesai. Anda mengatakan sesuatu yang membuat saya tidak senang, apakah Anda ingin pergi ke gunung belakang untuk kurungan? Begitu kata-kata ini keluar, tidak ada murid yang berani mengatakan sepatah kata pun, dan berbalik dengan tergesa-gesa dan lari. Melihat mereka pergi, Mu Jingyuan mendengus dingin. Dia berbalik dan melihat ke atas untuk melihat Jun Jiu, dan setelah sedikit terpana, dia melengkungkan bibirnya dan mengungkapkan senyum tipis dan mulia setelah berkedip. Mu Jingyuan berkata, apakah kamu mendengar itu? Jun Jiu mengangguk. Mu Jingyuan berjalan ke arahnya dan menghiburnya, ada terlalu banyak orang yang mengejek dan memandang rendah orang di dunia, jadi jangan dimasukkan ke dalam hati. Ketika Anda menjadi lebih kuat, tampar saja wajah mereka. Aku tidak pernah mengingatnya, tapi Jun Jiu bingung dengan sesuatu, dan aku ingin meminta Brother Pastor untuk memberitahuku jawabannya. Petik 2, Mu Jingyuan, ada apa? Katakan padaku. Petik 2, Jun Jiu memandang Mu Jingyuan dengan acuh tak acuh, wajahnya dingin dan tanpa fluktuasi emosional. Tapi Mu Jingyuan memiliki perasaan berbahaya dilihat oleh Jun Jiu. Dia tidak bisa menahan gugup, dan telapak tangannya sedikit berkeringat. Mu Jingyuan mendengar Jun Jiu berbicara. Jun Jiu, Brother Priest belum pernah bertemu denganku dan kakak senior, tapi sepertinya dia sangat mengenal kami. Apalagi saat kami pertama kali bertemu, dia percaya dan membantu kami tanpa syarat. Mengapa? Petik 2, bagaimana jika saya mengatakan kontak mata? Jun Jiu mengangkat alisnya dan menyilangkan dadanya, dengan ekspresi apakah menurutmu aku akan mempercayainya? Mu Jingyuan terbatuk, tetapi tidak punya pilihan selain mengaku. Dia memberitahu, Jun Jiu, kamu harus ingat Fu Lin Zhan dan Fu Lin Xuang, kanan. Mereka bertemu dengan Anda dan kembali dengan gembira dan penuh pujian. Terutama Fu Lin Zhan, aku belum pernah melihatnya begitu bersemangat dengan nama perempuan. Jadi karena penasaran, saya akan melihat Anda ketika saya kembali. Petik 2, Mu Jingyuan tidak berbicara tentang apa yang terjadi nanti. Karena dia tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Rasa ingin tahu ketika kami pertama kali bertemu, dan kemudian kekaguman dan kesukaan setelah melihat keterampilan Jun Jiu dengan matanya sendiri, dan kesukaan saat ini 2 kali lipat. Xiao Hu berkata dalam benak Jun Jiu, jadi itu karena si kembar. Jun Jiu tidak lupa, sepasang saudara kembar itulah yang mengingatkannya untuk berhati-hati terhadap kejahatan 3 perguruan tinggi. Alasan mengapa dia siap adalah karena pengingat dari si kembar. Dia berutang budi pada mereka. Adapun deskripsi Mu Jingyuan tentang sikap Fu Lin Zhan, Jun Jiu Quan pura-pura tidak mendengarnya. Dia memandang Mu Jingyuan dan berkata, jadi begitu. Dari perguruan tinggi mana mereka berasal? Petik 2, Zi Xiao, jika ada takdir dalam pertemuan roh berburu kali ini, aku mungkin akan bertemu mereka. Dia mendengar kata-kata di kejauhan, terdengar suara meriam. Mu Jingyuan mendongak dan berkata, kami berkumpul, kami akan kembali. Petik 2, ya, ketika mereka kembali, King Yu bangun dan mencari seseorang. Ketika dia melihat Jun Jiu dan Mu Jingyuan keluar dari hutan bersama, dia akan memberikan Mu Jingyuan kepada Ling Qi. Berjalan dengan langkah besar, King Yu terjepit di antara Jun Jiu dan Mu Jingyuan. Dia memandang Jun Jiu dengan serius dan bertanya, apakah suster junior baik-baik saja? Jun Jiu, tidak apa-apa. Ayo pergi, ayo berkumpul. Pertemuan perburuan roh akan segera dimulai. Semua murid Universitas Taichu berkumpul, dan tetua kedua memimpin sesi ini, The Hunting Society. Berdiri di platform tinggi, tetua kedua membuka mulutnya untuk memberitahu mereka aturan dari Spirit Hunting Society. Ada 3 aturan, yang satu lebih kejam dari yang lain. Hanya dengan mendengarnya, Anda bisa menguraikan realitas berdarah dan kejam di pikiran Anda. Jun Jiu menyipitkan matanya dengan dingin, dengan senyum haus darah di sudut mulutnya. Kompetisi semacam ini disebut kegembiraan. Bersambung.